selamat sore, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman yang lagi dengerin ini kapanpun dan dimanapun berada. Kembali lagi di podcast Wistoto, Wisuda Juli Maret Pagerapan ITB 2022. Kali ini gak terasa ya, kita udah berada di episode terakhir, episode penghujung nih dari seri podcast kita bersama Wisudawan. Aku sedikit sedih sih sebenarnya, karena ya menurut aku 3 episode itu dikit banget gitu, kurang banyak. Tapi ya udahlah ya, kita ngapain juga kan sedih-sedih di sini. Karena pasti di wisuda selanjutnya, podcast wisudawan ini semoganya masih ada lah ya untuk menemani teman-teman semua pastinya. Nah teman-teman, kali ini di episode ketiga, gak kalah spesial dari 2 episode dari podcast sebelumnya nih, kita juga bakal ngobrol seru sama wisudawan. Tapi bedanya adalah kali ini kalian ditemenin sama aku, Kia Agrapana 20, dan sama teman aku nih, Ardin Agrapana 20. Gimana nih Ardin? Kita bakal ngobrol sama siapa sih? Aku udah penasaran banget nih. Kalau gitu nih, kita langsung aja kali ya, kita kenalin nih 2 wisudawan Juli yang keren banget ini. Kan semuanya, aku Ava, PA 2018. Halo, nama aku Titin Susanti, aku dari BA 18, yang alhamdulillahnya jadi wisudawan gitu ya pada tahun ini. Sembari nunggu waktu wisuda, aku boleh tahu nggak sih Kak, kesibukan kakak-kakak ini sekarang ngapain gitu? Nah, aku mau cerita sedikit tentang kegiatan non-akademik aku. Sebenarnya mungkin nggak sebanyak teman-teman yang lain ya, yang mungkin aktif di luar kampus gitu. Kalau aku lebih banyak yang di dalam kampus. Aku pernah ikut kepanitiaan terpusat Mentor OSKM ITB 2019. Terus aku juga pernah ikut jadi staf media dan informasi di Kementerian Komunikasi Kreatif dan Informasi Kabinet Arunika KM ITB. Yang ketiga, aku aktif juga di Agrifasco dan juga di himpunan kita Himarita Agrapana. Cerita singkat tentang kegiatan non-akademik aku sebenarnya nggak sebanyak yang punya Alfa, karena kebanyakan aku lebih susah buat bagi waktu gitu pada awalnya. Jadi nggak ngambil kegiatan non-akademik jadi di akademik. Nah, pada saat semester 5 baru ngambil, aku ikut jadi co-founder startup di salah satu startup yang didirikan oleh teman aku. Terus selain itu juga di himpunan. Bener banget sih, kegiatan di luar akademik tuh bener-bener susah gitu ngatur waktunya Kak. Kalau anak Agrapana sih mungkin harusnya udah pada tahu semua lah ya, Kak Ava dan Kak Titin. Terima kasih banget Kak udah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya bareng kita ini untuk sharing-sharing di Wistoto ini. Memang ya Kak Alfa sama Kak Titin ini bikin penasaran banget gitu loh, kayak sama di ITB ini kira-kira ngapain sih gitu, apakah belajar terus? Pastinya enggak lah ya kan ya. Nah karena sudah hadir 2 wisudawan kita nih yang keren-keren, kayaknya mubazir nggak sih Ardin kalau kita tuh nggak tanya-tanya dan gali-gali lebih gitu untuk dapat ilmu dari mereka. Iya Ki, bener banget. Nah, di podcast kali ini nih, kita akan membahas nih kehidupan non-akademik dari kedua narasumber kita ini. Tapi sebelum itu, aku boleh tanya dulu ya sama Kak Titin dan Kak Ava nih. Apa kegiatan non-akademik yang kakak ikuti gitu? Untuk kegiatan non-akademiknya yang tadi sih aku jadi co-founder di startup. Kebetulan pada saat itu jabatan aku sebagai CEO. Terus selain itu aku juga di himpunan ya, karena terus jadi DPA terus selama 3 tahun di himpunan. Selain itu juga pernah jadi ikut tutor di salah satu wadah untuk anak-anak SMA buat cari tahu tentang kuliah gitu ya, universitas kayak gimana, di intip kuliah namanya. Terus selain itu kalau misalnya ini sebenarnya bersinggungan sih antara akademik dan juga non akademik. Aku pernah jadi asisten project di Kementerian Ristek Dikti. Sebenarnya itu kegiatan MBKM tapi diadainnya oleh Ristek Dikti. Kalau misalnya yang tadi aku udah ceritain, kalau aku kegiatan non-akademiknya lebih banyak ke organisasi sama kepanitiaan. Salah satunya itu tadi yang udah aku ceritain, aku pernah jadi mentor SKM, terus aku juga pernah jadi staf di Kabinet Arunika, terus aku juga pernah ngejabat jadi Kadif Humas di Agrifasco, dan juga kebetulan kemarin baru aja lengser nih dari jadi ketua divisi kreatif Badan Pengurus Himarita Agrapana ITB. Karena banyak juga ya kegiatan-kegiatan yang diikutin sama Kak Apa sama Kak Titin gitu selama kuliah. Tadi dijelasin kalau Kak Titin tuh sibuknya lebih ke ikutan magang gitu ya Kak. Terus juga aktif sebagai co-founder startup. Nah ini mungkin boleh diceritain lagi nih Kak Titin nih, startupnya bergerak di bidang apa? Untuk startup yang saat ini kebetulan udah resign karena nggak ke-handle. Dulu tuh startupnya tuh bergerak di bidang IT. Jadi nyediain software buat anak-anak yang ingin ikut
TO gitu, ikut TO. Jadi kita bisnis B2B gitu, nyediain softwarenya aja buat ke kayak himpunan-himpunan kan biasanya nyelenggarin TO, SBMPTN kan UTBK. Nah, kita yang nyediain softwarenya. Terus selain itu kita juga nyediain untuk software Olimpiade SD, SMP, SMA, software buat CPNS juga ada gitu, software untuk kedinasan juga ada. Nah gitu. Terus karena sibuk gitu ya di akhir-akhir kita nyusun skripsi akhirnya nggak ke handle, takutnya kan jadi imbas ke startupnya gitu, karena potensi aku yang jadi kurang di startup gitu. Jadi memutuskan untuk resign pada saat nyusun skripsi lagi sibuk-sibuknya banget. Nah, dari sekian banyaknya kegiatan yang diikuti nih sama kakak, kenapa sih kakak-kakak memilih untuk ngikutin kegiatan itu gitu? Kalau Kak Alfa, kenapa sih lebih tertariknya tuh di bidang organisasinya gitu? Lebih tertarik untuk ngejabat di BP gitu? Kalau Kak Titin sendiri, kenapa sih kayaknya lebih tertariknya di bidang pendidikan gitu ya Kak ya? Mungkin boleh dijelasin nih. Jadi alasannya itu kenapa aku mau ambil kegiatan non-akademik itu di bidang kepanitiaan dan organisasi, aku tuh sebenarnya ya, dulu itu adalah orang yang introvert dan kurang suka untuk bersosialisasi gitu. Jadi aku tuh semenjak kuliah ini tuh kayak berusaha keluar dari comfort zone aku gitu. Jadi aku ngerasa dengan aku mengikuti berbagai kepanitiaan dan organisasi itu tuh bisa mengasah kemampuan aku untuk bersosialisasi gitu. Dan bisa mengasah soft skill aku yang sebenarnya nggak bisa dipelajari selama kuliah atau lagi di kelas gitu. Nah, alasan lainnya buat aku tuh untuk membangun relasi gitu. Jadi aku nggak mau aku lulus terus kayak ya udah aku cuma kenal sama seangkatan aku gitu. Aku pengen juga punya kenalan di luar kampus, dan aku kan lebih banyak di bidang media dan informasi ya. Nah, dari situ jujur itu tuh ngebangun relasi banget karena kita jadi kenal sama teman-teman di kampus, teman-teman di luar kampus, dan juga media partner gitu. Jadi dari situ punya banyak kenalan gitu. Bahkan waktu aku jadi staff di kabinet, itu tuh kita tuh kayak ada kunjungan gitu ke media-media nasional. Misalnya kayak waktu itu aku kunjungan ke Tempo. Jadi kita datang ke kantornya gitu, dan dari situ kayak ngebangun relasi banget lah. Jadi punya kenalan-kenalan di luar kampus. Aku sebenarnya untuk yang ikut startup karena direkrut sama temen sendiri gitu. Terus akhirnya jadi seneng, dan karena kan aku di bidang marketing ya, di bidang marketing jadi lebih tahu gitu gimana ternyata komunikasi sama orang lain. Karena kan kalau sejujurnya aku tuh orangnya yang seneng ngobrol sama orang lain gitu. Kan kalau misalnya bidang marketing tuh benar-benar harus ngeyakinin customer dan lain-lain gitu ya, pokoknya rencanain strategi. Nah, aku seneng kayak gitu. Selain itu, di bidang startup ini, selain aku ingin belajar bisnis gitu ya, aku juga bisa ngebangun relasi sama yang dari luar kampus. Karena kan klien-klien dari startup aku tuh nggak hanya di dalam kampus gitu ya, bahkan dari luar univ, luar daerah gitu kan. Nah, dari sana terbangunlah relasi di mana walaupun hanya sebatas klien dengan startup gitu, tapi di sana jadi aku lebih tahu gitu filter orang lain tuh kayak gimana. Nah, aku seneng ngobrol kalau misalnya si klien ini harapannya adalah seperti ini gitu ya, terhadap apa yang kita sajikan, apa yang kita berikan gitu. Kebiasaan aku ngobrol kayak gitu jadi passion buat aku, walaupun aku bukan di bidang itu gitu, bukan di bidang bisnis, tapi seneng karena bisa ngobrol sama yang lain. Nah, selain itu aku juga ikut yang tutor gitu ya, karena aku juga senang di pendidikan. Karena menurut aku kenapa enggak kita ngasih feedback orang lain terhadap apa yang kita capai gitu saat ini. Contohnya aku di tutor di Intip Kuliah, aku kan sharing about gimana sih belajar di rekayasa pertanian, gimana masuk ITB gitu ya. Terus belajar mengenai pertanian itu kayak gimana aja, nantinya kayak gimana. Nah, dari sana kan banyak orang-orang yang penasaran dan nanya-nanya terhadap apa yang aku sampaikan gitu. Nah, aku seneng ketika apa yang aku dapat itu bermanfaat bagi orang lain. Sama halnya di startup juga kan itu menyediakan dengan si bidang pendidikan itu kan. Nah, di bidang pendidikan itu aku seneng gitu ketika ada banyak orang yang terwadahi dengan apa yang aku lakukan gitu. Tidak hanya sekedar materi, tapi materi yang aku dapatkan, tapi aku dapat kebahagiaan dari hal itu gitu. Jadi aku bisa sharing apa yang aku dapat, apa yang aku lakukan saat ini, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, selain itu kan asisten di Ristek Dikti, aku mewadahi kelompok tani untuk maju di bidang yang baru. Jadi kemarin itu proyeknya adalah membangun sebuah
bioconverter gitu ya, bioconverter di daerah aku. Itu sayuran yang busuk dijadikan sebuah hal yang bermanfaat. Nah gitu kan, karena di daerahku adalah daerah pertanian, nah hal tersebut bisa bermanfaat bagi petani-petani yang ada di sini gitu, yang selama ini si sayuran-sayuran yang dibuang langsung bisa langsung biokonversi dan akhirnya bisa digunakan kembali gitu sih. Jadi lebih seneng kayak gimana caranya aku bermanfaat bagi orang lain. Jawaban Kak Ava sama Kak Titin tadi, kayaknya kegiatan non-akademik tuh efek sangat besar gitu Kak, ke mungkin dari soft skill kita semakin terasa gitu, atau kita mungkin ngelatih sesuatu hal yang baru gitu, keluar dari comfort zone ya gitu. Nah, dari cerita Kakak tadi mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini bakalan penasaran nih Kak, gimana sih Kak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan non-akademik yang Kakak lakuin gitu? Kalau aku sih nggak ada requirement apa gitu ya, nggak ada persyaratan yang harus dipenuhi, karena kan kalau yang startup aku kan ikut di Prospek, atau yang asisten project juga itu aku daftar aja ke dosen kan, karena itu kan kerjasama antara dosen dengan Kemendikbud. Nah terus untuk yang satu lagi tutor itu aku cuma daftar aja, ternyata tau-taunya keterima gitu aja sih, karena nggak ada requirement khusus, jadi jalanin aja gitu. Kalau aku sebenarnya beda-beda sih ya cara ikutnya. Mungkin aku ceritain dulu dari yang mentor ya. Jadi kalau yang mentor itu pertama kita harus ikut dulu di Klatek Pusat. Dari situ bakal ada penilaian tuh dari panitianya, dan habis itu kita daftar untuk ikut mentor, dan dari situ bakal diseleksi lagi dan dinyatakan kita bisa mengikuti kaderisasi atau enggak gitu. Nah, misal nih kita lolos kaderisasi, nah habis itu kita bakal dikader tuh selama berapa bulan ya waktu itu. Kayaknya kalau nggak salah 2 bulan deh, atau 1,5 bulan. Nah, habis itu kalau misalnya kita dinyatakan lolos kaderisasi, barulah kita bisa menjadi mentor. Nah, awalnya aku kenapa pengen banget jadi mentor, karena pas OSKM ngerasa kayak wow banget gitu, kayak wah keren banget nih jadi mentor. Terus kayak dulu aku waktu aku jadi peserta OSKM, aku tuh sempet sakit, terus kayak mentornya tuh baik banget gitu. Terus kayak aku pengen deh nanti jadi mentor gitu. Terus di awal mulanya, terus kalau misalnya di kabinet, aku awal mulanya pengen ikut kabinet tuh, aku ngerasa kayak ini tuh organisasi yang lumayan serius dan apa ya, formal banget gitu. Terus aku pengen coba kerja sama orang-orang yang ada di sekampus dan di beda-beda jurusan gitu. Aku pengen ekspansi relasi lah ceritanya gitu. Jadi aku daftar tuh. Nah, pendaftaran awalnya tuh kayak ngisi form biasalah, kayak CV gitulah. Nah, habis itu dari situ baru tuh kita diseleksi. Nah, setelah kita diseleksi, nanti kita bakal masuk list nih, apakah kita masuk orang yang diinterview atau enggak gitu. Nah, nanti dari interview itu baru deh kita bakal ditentukan ya apakah kita lolos sebagai staff atau enggak. Jadi kurang lebih rekrutmennya tuh sama aja kayak orang kerja kalau buat yang masuk ke kabinet gitu. Kalau di himpunan mah pasti teman-teman juga udah pada tahu ya, lebih relatif santai lah. Bisa ditulis nih, bisa di-note sama para pendengar tuh, ternyata banyak ya kesempatan untuk ngikutin non-akademik itu, mulai dari close rec, mulai dari ada open recruitment, dan harus ikut-ikut yang namanya kaderisasi gitu. Mungkin teman-teman yang mendengar ini bisa aware gitu ya kalau ada pembukaan-pembukaan untuk kegiatan non-akademik gitu. Iya, benar banget Ardin. Jadi lebih ke diri kita lagi aja sih ya untuk cari-cari peluang sebanyak-banyaknya informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang kira-kira kita sukain gitu. Nah, tadi kita ngebahas tentang membuka relasi dengan orang lain gitu ya Kak ya. Kita coba bakal keluar dari comfort zone kita, mengasah soft skill kita, kata Kak Ava, Kak Titin juga jadi bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, kira-kira dari semua benefit yang mungkin tadi didapatkan gitu ya sama Kak Ava dan Kak Titin, apa sih benefit yang paling Kakak rasakan gitu, yang bermanfaat banget buat Kakak, bahkan sampai sekarang tuh jadi habit di Kakak gitu ya, sampai sekarang tuh ngerasa, oh iya ya ini tuh apa sih habit yang gue dapetin saat ini tuh karena kemarin ikutan ini gitu. Habitnya jadi multitasking sih. Karena selain multitasking juga aku jadi bisa manage waktu,
terus komunikasi sama orang lain formal informal jadi lebih luas gitu ya. Nah kalau misalnya dari multitasking nih, kalau sedikit cerita, jadi kan kalau aku di marketing harus banyak rapat sama klien-kliennya, dan dalam sehari itu bisa sampai 3-4 klien. Sedangkan aku kan kuliah juga ya, kuliah online. Suatu waktu aku ada rapat dan juga mulai kelas waktu itu bersamaan. Ketika aku mulai rapat baru assalamualaikum, baru pembukaan, kemudian dosen aku manggil, Titin coba jawab, coba jawab. Padahal sebelumnya aku belum nggak merhatiin gitu ya, nggak merhatiin apa yang dijelasin dosennya. Terus kayak ya udah deh ngarang-ngarang aja, mengembangkan suatu kata jadi suatu kalimat yang memang ternyata itu yang diinginkan gitu ya oleh penyanyinya. Terus kalau misalnya manage waktu itu benar-benar kepake banget sih ketika aku ikut kegiatan non akademik ini, karena kesibukannya banyak gitu ya, jadi aku harus benar-benar di to-do list dulu nih sehari sebelumnya, besok tuh aku mau ngapain aja dari jam berapa sampai jam berapa. Terus aku kan orangnya target oriented ya, kalau misalnya udah kayak gitu benar-benar harus kayak gitu. Udah aku cantumin to-do listnya kayak gitu, aku harus benar kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk semaksimal mungkin ngerjain sesuatu di saat yang udah aku tentukan gitu. Nah pada saat itu tuh benar-benar chaos, aku dari awal kuliah itu ya, dari jam 8 sampai malamnya lagi sampai jam 11 aku nggak pernah beranjak dari meja belajar. Benefitnya aku juga bisa paham mengenai bisnis walaupun sedikit, karena pada saat itu aku juga ikut course, terus ikut program yang dari SBM. Jadi lebih banyak materi mengenai bisnis, baik itu materi atau praktikal gitu ya, selama aku nerapin materinya ke bisnis yang aku dan tim jalanin. Walaupun nanti misalnya di masa pasca kampus ini ikut di dalam bidang bisnis gitu, aku sedikit banyak bisa ngikutin gitu sih benefit yang aku rasain saat ini. Kalau bisa aku simpulin nih, Kak Titin ini udah interest di dunia marketing dan bisnis gitu. Makanya itu jadi ngebangun habit Kak Titin juga gitu. Terus tadi aku tertarik juga sih Kak Titin katanya bisa multitasking kuliah sambil rapat gitu. Itu keren banget sih ya. Terus apalagi tadi pas dipanggil sama dosen tiba-tiba langsung bisa ngejawab. Itu keren banget sih ya, kayak oh ternyata ada ya, ternyata manusia seperti Kak Titin tuh benar adanya gitu loh. Aku ketemu langsung nih gitu kan. Terus tadi Kak Titin juga bilang benefitnya adalah kita juga bisa luas atau berhubungan sama orang banyak gitu, jadi biasa gitu ya. Nah, dari aku benefit yang benar-benar aku rasain itu ngebangun banget diri aku untuk bekerja secara sistematis dan juga tepat waktu. Terutama karena aku lebih banyak ikut di bidang kreatif, media, dan komunikasi. Itu tuh per hari, per minggu, per bulan itu tuh deadline-nya banyak banget, dan mungkin teman-teman juga suka ngeliat ya di IG-nya KMITB itu tuh kayak hampir setiap hari ngepost, dan tentu saja ada yang membuat di balik itu gitu. Dan itu tuh melalui berbagai macam kurasi gitu. Jadi misal aku ngumpulin nih deadline aku gitu, itu bakal diperiksa sama orang pertama. Nah, nanti dari orang pertama aku revisian. Nah, orang pertama akan memberikan ke orang kedua nih, yang menterinya lah gitu. Nah, dari dia, ini bakal ada revisi lagi, dan itu tuh terjadi setiap hari sampai lengser gitu. Dan itu membuat aku kayak belajar banget untuk ngebagi waktu dan bekerja secara sistematis gitu. Dan disiplin tepat waktu sama deadline-nya. Belajar untuk bekerja sama dengan orang lain secara profesional gitu. Dan di KMITB ini dan juga di organisasi lain kan aku bekerja bukan hanya dengan yang seangkatan, tapi yang lebih tua dan yang lebih muda. Dan itu buat aku pengalaman yang baru lah, karena harus menyesuaikan lagi dengan gaya masing-masing orang dan juga gaya dari organisasinya gitu. Dan itu membuat aku jadi ya belajarlah untuk berinteraksi secara lebih profesional. Selain itu juga aku jadi unlock new skill gitu, atau upgrade skill yang aku udah punya gitu, terutama skill desain, karena di KMITB aku satu-satunya anak ST lah, di mana yang lainnya itu semua anak desain visual gitu. Dan aku tuh di situ bener-bener belajar banyak banget sama mereka, dan sampai di tahun dimana aku masuk KMITB tuh skill desain aku meningkat banget, sampai aku tuh ditawarin untuk freelance di mana-mana gitu, tapi gak sanggup karena kerjaan di KMITB juga udah banyak. Dan di samping itu aku juga ngehandle himpunan gitu, dan itu buat aku ya bagi waktu tuh jadi pelajaran penting banget, dan ngelatih
diri aku untuk lebih disiplin. Jadi organisasi bisa jadi wadah pengembangan aku di luar akademik gitu. Jadi passion aku tetap tersalurkan, akademik juga tetap jalan. Selain disiplin dan sistematis dan profesional juga melatih kesabaran ya Kak Ava ya. Karena kan revisi terus gitu kan ya. Jadi Betul. sabar gitu. Dari Kak Titin dan Kak Ava tuh keren banget gitu. Mereka tuh kayak dapat super power gitu loh. Yang tadinya multitasking, terus habis itu jadi bisa unlock new skill design gitu kan. Jadi semakin tertarik nggak sih buat ikut kegiatan-kegiatan non-akademik gitu. Tadi dengar dari cerita Kak Titin dengan Kak Ava nih, aku sempat kayak tertekan gitu, wah ini chaos banget gitu. Gimana sih kakak-kakak keren ini bagi waktunya tuh ada cara dan tips and triknya nggak sih Kak untuk kegiatan non-akademik sama kegiatan akademik dan himpunan gitu? Untuk bagi waktu tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh bikin timeline kasar gitu, timeline tahunan. Jadi kayak bulan apa aku tuh ikut apa aja. Terus timeline bulanan. Jadi kayak bulan apa aku ikut apa. Terus sama timeline harian gitu. Nah ini benar-benar membuat aku keep on track banget karena pas itu juga masih ada praktikum-praktikum yang lumayan banyak laporannya sehingga aku harus benar-benar bagi waktu gitu. Biasanya dari pagi sampai sore itu aku full buat akademik, terus malamnya itu baru buat organisasi gitu. Tips and trick dari aku itu harus tahu prioritas. Jangan semua kepanitiaan diikutin, jangan semua organisasi diikutin. Apalagi sekarang online, orang-orang mikirnya, oh mudah nih kan online gitu. Tapi jangan semua kepanitiaan diikutin, harus tahu prioritas dan jangan sampai ngorbanin akademik dan juga diri sendiri. Jangan sampai ngorbanin kesehatan. Terus harus enjoy sama hal yang dikerjain. Nah, kalau kita enjoy dan passion lah sama hal yang kita kerjain, pasti nggak akan terasa sulit gitu. Pasti bakal melalui waktu itu dengan have fun gitu. Kalau apa kan bener-bener kayak bikin timeline bulanan, mingguan, aku enggak sih kayak, karena kan kalau aku sendiri non akademiknya tuh kayak fleksibel gitu kan. Cuman aku punya target ini aja sih, kayak misalnya perharinya aku harus ngapain, harus nyelesain apa, dan enggak sampai waktunya gitu kan harus jam sekian enggak sih. Itu baru aku lakuin ketika padat banget. Kalau misalnya nggak padat banget, aku fleksibel gitu ya. Karena aku target oriented, dan kalau misalnya aku nggak mencapai target itu, aku merasa tertekan gitu ya, merasa stres. Jadi aku ngerasa kayak hal ini harus dijauhkan gitu ya. Ya benar sih tadi kata Alfa, prioritasin apa yang harus kita kerjain dulu gitu. Kalau aku sih kebiasaannya, kalau misalnya nggak ada kegiatan yang non akademik itu, benar-benar tugas-tugas yang buat minggu depan itu harus aku selesain sebelum hari Senin datang gitu ya. Jadi aku kalau Sabtu Minggu tuh benar-benar dibuat full ngerjain tugas gitu. Jadi ya pokoknya sebisa mungkin jangan sampai tugas yang harusnya kumpulin minggu depan itu dikerjanya minggu depannya gitu, atau H-1 itu aku nggak bisa banget. Jadi benar-benar harus seminggu sebelum tuh udah beres, dan pada saat minggu selanjutnya itu aku ngerjain yang benar-benar misalnya non akademiknya aku, atau misalnya pada saat malamnya subuh gitu ya. Biasanya kan kalau anak ITB udah nggak asing lagi, kita begadang. Nah aku ngerjain yang non akademiknya aku gitu. Berarti tadi nggak highlight lagi tentang skala prioritas gitu ya. Terus dari Kak Titin juga ada nge-track nih target kita yang harus kita lakuin hari ini tuh apa aja sih biar kita back on track gitu dan selalu berprogres. Paling penting sih jangan lupa bahagia sih. Itu yang paling penting sih ya. Setuju banget sih sama Kak Titin. Justru kadang kalau misalnya kita sibuk, jadi lebih perhatian sama tugas-tugas kita di akademik ya nggak sih Kak? Justru kalau misalnya nggak ada apa-apa, kita malah kayak ngundur-ngundur waktu gitu, nanti aja lah ngerjain tugasnya nanti aja gitu. Jadi aku malah ngerasa kegiatan non akademik itu justru membantu kita juga supaya tetap lebih perhatian sama tugas gitu. Dari Kak Ava sama Kak Titin sendiri ada nggak sih Kak kayak tips and trik tertentu gitu dalam memilih kegiatan tuh yang benar-benar pas untuk kita. Jadi kita nggak ngerasa wasting time gitu dalam ngejalaninnya. Kalau dari aku sendiri sih, yang penting pertama tuh kita suka sama kegiatannya. Kita suka. Kalau misalnya nggak suka tuh kata apa tadi, kita jadi nggak enak gitu ngerjainnya, jadi kayak terbebani gitu. Terus kita kan ingin ikut kegiatan itu bermanfaat, baik itu buat diri kita sendiri maupun orang lain. Itu sih yang ketiga tuh enggak yang berlebihan gitu ya. Terus yang kegiatannya benar-benar upgrade skill kita gitu. Kan ada tuh ya kalau misalnya kegiatan tuh yang benefitnya sedikit tapi kegiatan tuh lama gitu ya.
terus banyak. Menurut aku ya hal itu tuh bener ngebuang-buang waktu kita yang seharusnya bisa kita lakukan buat hal yang lain yang bermanfaat. Kalau misalnya suka terus bermanfaat, pasti kitanya juga kesananya juga senang gitu ngejalannya, nggak terbebani. Aku setuju nih sama Titin. Jadi kalau aku pribadi, aku ikut kegiatan itu berdasarkan apa ya, goals aku gitu. Apa sih tujuan aku ikut itu gitu? Apakah karena aku emang passion di bidang itu atau karena aku ingin mempelajari bidang yang baru gitu. Kayak misal aku ikut KM ITB karena aku pengen tuh berkontribusi di bidang divisi dan desain secara lebih profesional. Jadi goals aku itu. Terus kalau misalnya mentor itu karena aku lebih pengen belajar sih. Sebenarnya aku belum pernah punya basic mengajari orang atau public speaking. Maka dari itu aku kayak berusaha untuk keluar dari comfort zone dan mempelajari hal baru di situ. Tips and trick aku meyakinkan kalau kira-kira bisa nggak ya kita berkomitmen di bidang itu atau di organisasi itu. Kalau misal dirasa nggak bisa berkomitmen, jangan ikutan sih menurut aku, daripada pada akhirnya di keberjalanannya tuh ngerasa jadi beban gitu dibandingkan menambah ilmu dan harus berkomitmen sama diri sendiri untuk terus ikut di organisasi itu gitu, dan harus tahu pros cons-nya nih kalau misalnya ikut ini bakal kayak gini gitu, dan harus bisa deal with it lah gitu, dan harus bisa menyelesaikannya gitu. Kita udah terjun dalam suatu kegiatan yang mau nggak mau kita harus deal with it gitu kan ya, harus bertanggung jawab sama pilihan kita. Aku setuju juga sama Kak Titit sama Kak Ava. Yang penting tuh kita harus pertama ya passion, lalu kedua kita juga deal with it tadi, terus dan komitmen gitu dan bertanggung jawab. Waktu kegiatan-kegiatan non akademik kayak gitu, apa sih Kak yang menurut Kakak tuh paling berkesan gitu? Pengalaman paling berkesan tuh banyak banget sih ya kalau aku. Di KM ITB, menurut aku yang paling berkesan itu waktu kita kunjungan ke Tempo, dan itu tuh seru banget sih. Kayak kita main langsung ke kantornya, tour kantor gitu, dan kantornya tuh keren banget. Terus kenalan-kenalan sama staff dan direksi di sana. Dan kebetulan aku juga tertarik sama jurnalistik, jadi kayak excited banget lah. Dan itu kayak kesempatan one in a million gitu, kayak kapan lagi bisa ngunjungin Tempo gitu yang segitu gedenya gitu. Kalau yang mentor, menurut aku pengalaman yang paling berkesan itu pas kaderisasinya, karena itu pas kaderisasi OSKM itu barengan banget sama kaderisasi Himayekta Agrapana. Jadi kayak aku jadi 2 kader tuh dalam satu waktu, dan itu lumayan wow banget bagi waktunya. Itu berkesan banget buat aku, dan jadi apa ya, di situ aku jadi punya banyak teman banget, terutama yang dari mentor sampai sekarang juga masih temenan dan akrab banget, terus sama menti-mentinya juga masih akrab banget, dan itu buat aku berkesan banget lah, sampai lulus juga bakal selalu teringat gitu. Terus kalau di Himayekta Agrapana, apa ya, banyak banget sih, tapi menurut aku juga yang paling amat sangat berkesan tuh waktu kaderisasi sih, karena di situ benar-benar jadi bonding banget sama angkatan dan juga bonding banget sama kakak tingkatnya. Kalau dari kegiatan startup sih paling berkesan ketika ngobrol sama yang lain gitu ya, gimana caranya nanganin klien-klien benar-benar seprofesional itu. Terus selain kita pitching gitu, kita juga dapat feedback dari orang lain gitu. Seneng nggak sih sama apa yang kita sampaikan? Kayak gitu sih paling berkesan, karena dari sana aku bisa mengoreksi apakah pembawaan aku itu udah benar atau belum. Nah, terus kalau misalnya dari himpunan pasti sama kayak Alfa tadi pas kadernya pas aklimatisasi. Itu benar-benar membuat kita jadi bonding, terus penyabar banget gitu kan. Teamwork juga, terus leadership gitu sih. Sama halnya kayak di startup aku juga jadi lebih sabar gitu ya. Ketika aku orangnya satset, ada klien aku yang lambai gitu, aku benar-benar harus sabar. Selain itu juga kalau misalnya di startup tuh banyak kan klien yang banyak komplain gitu ya. Nah itu nomor 1 tuh harus jadi orang yang penyabar gitu. Itu sangat berkesan banget karena sebelumnya aku bukan yang kayak gitu. Yang paling berkesan lagi di tutor ngintip kuliah tuh banyak yang hubungin aku gitu ya, nanya-nanya mengenai rekayasa pertanian itu kayak gimana. Nah itu aku berkesan banget sih karena bisa sharing rekayasa pertanian ke orang lain dan ngerubah mindsetnya mengenai pertanian itu kayak gimana. Nah mungkin dari Kak Titin sama Kak Alfa ada nggak sih Kak pesan-pesan gitu ke teman-teman di Himayekta Agrapana yang lain? Kalau dari aku pesan-pesan buat
adik-adik ya, terutama yang masih kuliah sekarang. Sekarang tuh kan kayak masa peralihan dari pandemi COVID ke normal lagi nih. Dan menurut aku banyak banget nih kegiatan yang bisa dilakuin. Misalnya MBKM, dan itu tuh menurut aku jadi suatu penyesalan juga buat aku sebagai mahasiswa. Kayak kenapa sih dulu aku tuh nggak ikut yang kayak ginian gitu, kayak kalau bisa sih aku jadi mahasiswa lagi gitu buat ikut yang kayak ginian. Karena sekarang tuh internet udah semua bisa akses, dan akses untuk informasi-informasi yang kayak gitu tuh udah menyebar banget, dan dari kampus pun udah menyediakan gitu kesempatan buat kalian untuk berkembang di passionnya masing-masing. Jadi jangan ragu buat ikut kegiatan yang non akademik di luar kampus maupun di dalam kampus gitu sih, kalau pesan dari aku. Masa peralihan dari pandemi COVID ke normal lagi nih, dan menurut aku banyak banget nih kegiatan yang bisa dilakuin. Misalnya MBKM, dan itu tuh menurut aku jadi suatu penyesalan juga buat aku sebagai mahasiswa. Kayak kenapa sih dulu aku tuh nggak ikut yang kayak ginian gitu, kayak kalau bisa sih aku jadi mahasiswa lagi gitu buat ikut yang kayak ginian. Karena sekarang tuh internet udah semua bisa akses, dan akses untuk informasi-informasi yang kayak gitu tuh udah menyebar banget, dan dari kampus pun udah menyediakan gitu kesempatan buat kalian untuk berkembang di passionnya masing-masing. Jadi jangan ragu buat ikut kegiatan yang non akademik di luar kampus maupun di dalam kampus gitu sih, kalau pesan dari aku. Internet udah semua bisa akses, dan akses untuk informasi-informasi yang kayak gitu tuh udah menyebar banget, dan dari kampus pun udah menyediakan gitu kesempatan buat kalian untuk berkembang di passionnya masing-masing. Jadi jangan ragu buat ikut kegiatan yang non akademik di luar kampus maupun di dalam kampus gitu sih, kalau pesan dari aku. Sama sih, aku juga menyesal ya kayak Alfa, karena aku tuh anaknya kupu-kupu banget gitu, dari TPB sampai akhirnya jurusan masih mending aku ikut himpunan. Tapi aku ikut non-akademik di luar himpunan dan di luar kampus tuh baru semester 5. Dan itu aku ngerasa kayak waktunya sempit banget buat ngembangin skill yang aku punya. Pesannya sih buat adik-adik tingkat, jadi jangan takut kalau bisa gitu ya. Ambil kegiatan non-akademik semampu kalian, karena kalaupun misalnya kalian belum bisa manage waktu, sering sibuknya kita, itu bakalan benar-benar jadi manage waktu, manage emosi gitu. Terus benar-benar kita yang tadinya nggak bisa apa-apa dengan ikut non-akademik ini, jadi oh ternyata aku bisa di bidang ini. Tadinya kan aku nggak sama sekali kebayang bidang marketing kayak gimana, belum pernah belajar sama sekali. Tapi ketika aku berkecimpung ke dunia itu, oh ternyata aku sedikitnya bisa nih mempelajari mengenai ini. Terus aku juga bisa expert di sana gitu, walaupun sebelumnya nggak punya basic sama sekali mengenai marketing atau bisnis. Nah gitu sih, jadi saran aku jangan takut dan pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Itu ya, jangan takut sama kita di rektor itu banyak laporannya, banyak jurnalnya, jangan takut sama itu, karena ada kalanya kita harus rehat dari jurnal lapor, walaupun misalnya masih banyak, tapi dengan kita mengerjakan non-akademik bisa jadi itu refreshing atau healing buat kita gitu dari kegiatan akademik. Nah, yang aku rasain kayak gitu sih ketika aku udah capek di akademik, udah jenuh, udah gitu-gitu aja kan tiap minggunya, tiap harinya, aku pindah ke non-akademik yang menurut aku itu bisa jadi healing buat kita gitu sih. Pesan dari Kak Titi dan Kak Alfa benar-benar tuh bermanfaat banget nih pastinya buat kita ya, Ardin ya. Intinya adalah jangan takut, jangan ragu ya untuk memulai kegiatan di luar akademik, walaupun kita banyak laprak gitu ya, Ardin ya, intinya ya. Terima kasih banyak nih buat Kak Alfa sama Kak Titi nih Kak, yang sudah meluangkan waktunya sharing-sharing buat kita. Wah, bermanfaat banget sih ilmu-ilmunya tadi aku dapetin dari sharing-sharing kita. Buat teman-teman yang ngedengerin podcast kita nih, jangan lupa dicatat ya tadi pesan-pesan dari Kak Alfa dan juga Kak Titin gitu. Terima kasih banget Kak Alfa dan Kak Titin untuk sharing-sharingnya. Dari percakapan kita tadi banyak banget Kak, mungkin pengalaman yang diceritain dan kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil gitu untuk kedepannya dan waktu kita mengikuti kegiatan non-akademik ini. Terima kasih pastinya banyak. Makasih juga nih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Wistoto kita di episode terakhir ini. Jangan sedih karena pastinya di wisuda selanjutnya kita bakal ketemu lagi ya artinya. Makasih buat Kak Alfa dan Kak Titin. Sukses terus ya Kak ya setelah wisuda ini. Terima kasih Kak. Makasih pendengar juga. Dadah.